Hai, perkenalkan nama saya Herlina Yoginoviana, NIM 204230039, kelas PGMIH. Di video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang sastra Indonesia. Apa sih sastra Indonesia itu? Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Gagasan sastra di Indonesia sendiri merujuk pada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Istilah sastra Indonesia merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, atau di mana bahasa Indonesia adalah satu turunannya. Dengan pengertian kedua, maka sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu, atau selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara berbahasa Melayu seperti Malaysia, Brunei. Demikian pula bangsa Melayu yang tinggal di Singapura. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama lisan, yang kedua tulisan. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, yaitu Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 1945, Angkatan 1950 sampai 1960-an, Angkatan 1966, Angkatan 1980 sampai dengan 1990-an, Angkatan Reformasi, dan yang terakhir adalah Angkatan 2000-an. Yang pertama, Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, guridam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera, bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Hamzah Fansuri adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama Angkatan Pujangga Lama, pemula puisi Indonesia. Dari Istana Kesultanan Aceh pada abad ke-17 muncul karya-karya klasik selanjutnya. Yang paling terkemuka adalah karya-karya Syamsuddin Pasai dan Abdurrauf Singkil serta Nuruddin Ar-Ranini. Yang kedua, Sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama adalah karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1970 sampai 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Yang ketiga ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa atau roman, novel, cerita pendek atau drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, guridam, dan yang lainnya tadi dalam kasanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka karena ada banyak sekali karya tulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat dari asal kelahiran para pengarang, dapat dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Yang keempat, ada Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang nyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis. Pada masa itu, terbit pula majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabhaba beserta Amir Hamzah dan Armin Pane.
Yang kelima, ada angkatan 1945. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya puisi-puisi Chairil Anwar. Sastrawan angkatan 1945 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep ini menyatakan bahwa para sastrawan angkatan 45 ini ingin bebas berkarya sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani mereka. Yang keenam, angkatan 1966 sampai 1970-an. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra. Pimpinan Mojtar Lubis, banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa itu. Yang ketujuh ada angkatan 1950 sampai 1960-an. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan Raja atau biasa disebut dengan Lekra yang berkonsep sastra realis dan sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960 yang menyebabkan berhentinya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30 SPKI di Indonesia. Yang kedelapan adalah angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra Indonesia pada masa ini ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margate. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Namun, yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Yang kesembilan adalah angkatan reformasi pada tahun 1998 sampai 2004. Pada tahun ini munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Yang terakhir adalah angkatan 2000. Pada angkatan ini muncul beberapa penulis pendatang baru, kadang disebut sebagai pasca reformasi. Namun tidak berhasil dikukuhkan karena kurang memiliki juru bicara. Era internet memasuki komunis sastra di Indonesia. Banyak karya sastra Indonesia yang tidak dipublikasi berupa buku namun termaktub di dunia maya atau di internet. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat and see you next time.